اللهم صل وسلم عليه صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبده ونبيه ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشمس والوتر وعدد كلمة الله التامة المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين والأعمال ملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah. Sama-sama kita sudah baca salawat, baca qasidah burdah, yang dimana banyak sekali fadilahnya qasidah burdah ini. Selain membawa keberkahan kepada kita, keluarga kita, rumah kita, ya, banyak sekali manfaatnya. Termasuk salah satunya apabila ada yang memang diantara kita berpenyakit, baik penyakit zahir ataupun batin, insya Allah dengan membaca salawat atau qasidah burdah, Allah segera sembuhkan. Amin. Amin. Lalu kita lanjut lagi, kita akan bahas kitab An-Nashihah Diniyah karya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah gitu, maju biar nggak teriak-teriak, habis suaranya. Suaranya habis kalau teriak-teriak. Sudah? Kemarin yang terakhir sama-sama kita membahas atau mengetahui atau mendapatkan nasihat langsung dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya An-Nashihah Diniyah ini. Dikatakan yang terakhir bahwasanya banyak sekali orang-orang itu justru orang yang munafik atau orang-orang yang banyak maksiatnya itu merasa aman dirinya, merasa tenang dirinya, merasa bahwa sudah kita akan masuk surga, sudah Allah sudah ampuni, ya kan? Jadi tidak ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut sama sekali dengan dosanya yang akan dia bawa ke kematian. Padahal Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan bahwa ajib jiddan, katanya. Sungguh luar biasa keadaan orang-orang munafik, keadaan orang-orang yang berdosa seperti itu, ya kan? Yang mana seharusnya orang yang berdosa itu justru lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru lebih takut karena dia membawa dosa yang bahkan kalau belum kematian menjemputnya, dalam kehidupan dia akan merasa susah. Iya, dengan dosa-dosanya tadi. Seharusnya orang yang berdosa itulah yang memiliki rasa takut, sehingga ketakutan itu membawakan dirinya untuk bertaubat, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dalam kehidupan beragama. Jelas. Itu kemarin yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Namun ya bahasa kita begitu, ya. Bahasanya yang dikatakan di dalam Al-Qur'an difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya. Secara maknanya apa? Bahwa tidak ada orang yang mendapatkan hidayah kecuali yang memang hidayah itu Allah berikan kepada. Makanya di dalam ayatnya may yahdihillahu fawal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang memberikan hidayah kepadanya. Jadi jika ada seseorang berubah dalam kehidupannya menjadi lebih baik, ya kan? Maka sesungguhnya kebaikan yang dia dapatkan, kebaikan yang dia jalankan itu seluruhnya karena Allah berikan hidayah kepadanya. Allah gerakkan hatinya untuk sehingga dia menjalankan kehidupan yang terbaik dalam kehidupan. Ya. Tapi kebalikannya, wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida, kalau seumpama orang tersebut sudah tersesat atau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada siapapun yang dapat menunjukkan jalan terbaik untuknya. Ya. Karena apa? Karena kalau udah diberikan hidayah oleh Allah, lalu dia tolak hidayah itu, ya, maka lambat laun Allah pun tidak ingin lagi memberikan hidayah kepada. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW itu maknanya.
Jadi ketika kita dapatkan hidayah, contoh ada orang yang ngajak ngaji misalkan, atau orang yang ngajak sholat berjamaah misalkan, atau orang yang ngingetin kita sholat misalkan, atau sekedar yang hal-hal kecil nih, orang yang ngingetin kita pas mau makan baca doa dulu. Kan kadang-kadang ada tuh ngelihat kita makan kayak udah agak makan 3 hari, ya kan, makan langsung rauk aja kan gitu. Tiba-tiba ada kawan kita, saudara kita, sahabat kita yang ngingetin, ya Allah ente makan begitu, bismillah dulu apa? Udah. Nah, padahal belum, ya. Apa salahnya kita? Oh iya lupa, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia tolak 1 kali, 2 kali, 3 kali, sebetulnya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan secara kemanusiaan aja nih. Kita udah ngingetin orang nggak mau juga, ngingetin orang nggak mau juga. Ujung-ujungnya apa? Dia mah diingetin nggak pernah mau. Ujung-ujungnya nggak mau ngingetin, bener nggak? Padahal kalau dibilang itu kita dalam pergaulan, itu kita dalam sosial. Namun padahal secara hakikat Allah sudah tidak ingin lagi memberikan hidayah. Nauzubillah. Ya kan? Karena dengan Allah berikan hidayah lalu kita selalu menolaknya, Allah menjauh untuk memberikan. Nauzubillah. Maka ketika kita dapatkan hidayah dari Allah, sambut dengan baik. Karena apa? Ketika hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu tanda kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Jelas ya? Lalu di mana kemarin dikatakan bahwa seluruh kehidupan kita sudah ditakar, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat. Apa yang kita kerjakan itu sudah Allah ciptakan seluruhnya. Secara hakikat. Ini yang harus kita pahami dan kita harus bedakan. Secara hakikat, secara takdir, Allah sudah catat seluruhnya. Apapun yang kita kerjakan, bahkan setiap langkah kita, entahkah jempol duluan, atau tumit duluan, atau apapun yang terlebih dahulu kita langkahkan, itu semua sudah tercatat oleh Allah SWT di Ummul Kitab. Ya, secara takdir. Namun ketika takdir itu menjadi haknya Allah, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita tengok atau tidak perlu kita ingin tahu kenapa Allah menuliskan takdir seperti itu untuk kita. Karena itu semuanya hak yang Maha Kuasa. Jelas. Tapi ada juga orang yang ketika dia tahu seluruhnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malasnya pun dia katakan ini sudah takdir dari Allah. Ya kan? Ada halangan untuk menjalankan kebaikan, dia katakan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pengen jalan atau jadwalnya taklim misalkan, atau udah adzan, ya ingat kudunya sholat berjamaah di masjid. Lu hujan gede, ya kan? Hujan gede. Tiba-tiba ngomong, ya hujan, takdirin kagak ngaji kali ini mah. Kan ada yang kayak begitu tuh. Ujung-ujungnya nyalahin takdir. Ini udah takdir, udah kagak ngaji nih mah. Ya kan? Atau misalnya pas pengen jalan, motor mati, ya kan? Habis bensin misalkan. Ya, ini kayaknya udah takdirin kagak ngaji ini mah. Ya kan? Kebetulan bener nih, bensin habis. Misal orang-orang yang menyalahkan takdir ketika dia melepas kebaikan atau melepas kewajiban atau menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dosanya bukan hanya ketika dia menjauhi atau meninggalkan kewajiban, dosanya 2 kali lipat. Ya. Dosa menyalahkan takdir, dosa meninggalkan kewajiban. Hati-hati, makanya dikatakan di sini wa amal ihtijaju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum bil anqal. Wa amal ihtijaju. Ini yang malam ini. Ini yang malam ini kita akan bahas sama-sama. Kita belajar bersama, kita renungkan nanti ketika kita pulang. Kalau sekarang kita pikirkan aja. Kalau untuk merenungkannya nanti di sana, di rumah. Soalnya repot kalau direnungkan sekarang ya. Nah, dengerin ntar ujung-ujungnya. Oh iya, bengong aja kan ujung-ujungnya kan. Sekarang dengerin. Sekarang kita dengar seluruh nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Karena salah-salah kita yakini tentang takdir, bukan kita pahala, bukan kita jadi tawakal, justru jadi dosa. Makanya dikatakan wa amal ihtijaju, katanya bil qadri alladhi yajrihi syaitanul la'in alal alsinati kathirun min amatil muslimin fa fi khatarun kabir.
Dikatakan wa amal ihtijaju dan adapun, ya kan, keadaan atau menyalahkan keadaan bil qadri dengan takdir yang sudah diberikan, ya. Ini alasan wa amal ihtijaju, dan adapun orang yang membuat alasan dalam hidupnya. Nah itu, membuat alasan dalam hidupnya. Atau bukan hanya alasan nih, menyalahkan takdir. Kan ada orang yang cuma menggunakan takdir itu sebagai alasan. Ada orang yang justru menyalahkan takdir. Ini takdir kita begini amat ya, kan itu. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit. Ya. Ada orang yang membuat alasan dengan takdir, ada orang yang menyalahkan takdir. Oh, yang paling parah yang menyalahkan takdir. Nah, itu. Tapi ini dikatakan yang minimumnya aja dulu. Yang minimalnya dia nyalahin atau alasannya karena takdir. Wa amal ihtijaju bil qadri. Dan adapun orang yang memang membuat alasan dengan takdir yang sudah diberikan oleh Allah. Alladzi yajrihi syaitan. Di mana takdir itu datangnya, berjalannya karena didorong oleh apa? Syaitan. Al-la'in yang terlaknat katanya ala alsinati kathirun min amatil muslimin, dalam ucapan atau yang biasa diucapkan oleh umumnya orang-orang muslim, fafihi khatarun kabir. Maka dalam keadaan tersebut adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya sekali. Banyak nih orang muslim karena ngerasa dirinya muslimnya udah dari lahir, ya kan? Udah gitu udah pernah belajar tentang takdir. Ketika ada sesuatu yang memang terjadi dalam kehidupannya, maka dia salahkan takdir. Jangan kita ngomongin urusan ibadah dulu, urusan keduniaan aja. Urusan kita nggak sukses-sukses, kita nggak kaya-kaya. Kenapa? Kadang-kadang kita nyalahin takdir. Kita alasannya takdir. Benar nggak? Banyakan tuh orang-orang di luar sana menyalahkan takdir. Takdir betul sudah Allah catatkan, tapi bukan untuk disalahkan. Ingat baik-baik, ya kan? Ini banyak sekali orang salah, ya kan? Karena alasan takdir itulah dia menerima keadaan. Alasan takdir itulah atau bahkan dia menyalahkan takdir. Dikatakan wahwa anna ahadahum idza qila lahu, katanya. Seperti contoh hal ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang itu seperti apa? Idza qila lahu, katanya. Wa qad taraka ba'dul wajibat aw fa'ala ba'dul muharramat. Dikatakan apabila contohnya nih, anna ahadahum, sesungguhnya salah satu di antara mereka, orang-orang yang selalu menyalahkan atau beralasan takdir, idza qila lahu, apabila disebutkan, diucapkan kepadanya atau diingatkan kepadanya, qad taraka ba'dul wajibat, kamu telah meninggalkan beberapa kewajiban, au fa'ala ba'dul muharramat, atau engkau telah melakukan beberapa keharaman atau kemaksiatan. Katanya, dikatakan lima fa'alta dzalik, kenapa kau lakukan itu? Wa khalafta amrullah, dan kenapa engkau bertolak belakang dengan perintah Allah atau membantah perintahnya Allah? Wa amra rasulih, katanya. Dan juga perintahnya Rasulullah. Fayaqulu, orang tersebut akan menjawab, dalika muqaddarun alayya wa maktubun wa maqdi. Perkara tersebut sudah ditakdirkan kepadaku seperti ini dan juga tercatat sebagai nasibku. Jadi contohnya dituang secara langsung oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bagaimana contohnya? Orang kalau diingetin, kenapa ente yang haram masih ente lakuin? Kalau bahasa kita ini, bro, ya Allah, masih aja judi, bro. Kenapa masih dilakukan haram? Ya kan? Ini mah, kayaknya udah takdir kita begini. Kayak cari rezekinya dari judi, misalkan, ya kan? Dia menganggap atau menyalahkan takdir itulah yang sudah diberikan kepadanya. Nah, ini yang bahaya. Seharusnya bisa, sebetulnya bisa tinggalkan karena keinginannya tidak mau lagi, keinginan untuk merubah dirinya, tidak mau melakukan keharaman, menjauhi dari kemaksiatan, tapi dia salahkan takdir. Karena dulunya pernah ngaji tentang takdir, kan itu. Yang namanya takdir itu orang kagak bakal bisa yang namanya ngerubah takdir. Oke, nasib bisa dirubah, takdir nggak bisa dirubah. Ujung-ujungnya ya ngajinya kagak kelar. Mungkin ngaji, insya Allah rutin ngajinya, tapi ngajinya nggak kelar. Bawa takdir, ujung-ujungnya nyalahin si bahaya nih, ya. Itu jawabannya. Kenapa ketika ditanyakan kenapa masih melakukan
seperti itu katanya? Jawabannya apa? Jawabannya ini memang takdir. Katanya. Yu'daru bidzalika nafsahu katanya. Dia membuat alasan untuk dirinya itu dengan takdir itu. Ya. Dia membuat alasan. Dia seakan-akan ada udzur, ya kan? Seakan-akan sudah terjadi hal yang memang tanpa kuasanya, dia tidak bisa menolaknya. Nah itu, yu'daru bidzalika nafsahu katanya. Wa yarfa'ul haraj anha. Dia ingin membebaskan dirinya dari dosa yang sesungguhnya dosanya 2 kali lipat. Nah itu. Seakan-akan dia tidak ada dosa dengan melakukan itu karena sudah tercatat sebagai takdirnya. Oh, hati-hati nih, bahaya nih. Ini biasa nih, main-main karena dorongan setan tuh. Setan bermain dalam pikirannya seakan-akan ini takdir dan ini memang itu betul. Secara hakikat kan takdir Allah. Udah, nanti nggak bisa ngapa-ngapain udah. Itu setan yang mendorong pikirannya, mendorong perasaannya untuk selalu dalam keadaan atau terjebak dalam keadaan apa? Kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Bahaya. Wa yahtaju 'ala Allah Ta'ala lahul alladzi lahul hujjatul balighah 'ala jami'i khalqihi fi kulli hal. Oh ini bahayanya. Ini bahayanya. Dampaknya ketika orang menyalahkan takdir ini wa yahtaju 'ala Allah Ta'ala. Dia akan menyalahkan Allah atau mengungkapkan dalil atau berargumen, komplain lah kalau gitu. Komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bukan cuma mengeluh kepada Allah tapi komplain sama Allah, ya kan? Bahkan menyalahkan Allah dengan merasa bahwa ini takdir yang buruk yang dia terima, kenapa engkau catat takdir? Nauzubillah. Kan komplain sama Allah Subhanahu wa taala padahal alladzi lahul hujjatul balighah, Allah yang memiliki dalil atau hujjah, alasan kenapa engkau diberikan hal yang seperti itu. Ya kan? Allah yang memiliki segalanya. Ala jami'i khalqihi, untuk setiap makhluknya, fi kulli halin, di setiap keadaan. Allah punya takdir, ya kan? Allah yang punya, Allah yang catat. Nah itu. Allah yang punya, Allah yang catat. Terus Allah mau disalahin. Kita aja lahir, kita aja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir ke dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allah mengizinkan kita untuk bisa terlahir ke dunia. Kita yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mau komplain sama yang menciptakan kita. Ya kan? Nauzubillah min dzalik. Bagaimana dikatakan oleh difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Dalilnya nih, ya kan? Petunjuknya kuat, arahannya kuat dari Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu katanya wa hum yus'alun. Allah tuh nggak dipertanyakan, enggak apa yang Allah kerjakan, ya kan? Allah tidak akan dipertanyakan kenapa Allah kerjakan sesuatu, karena Allah Maha berkehendak, ya kan? Seluruhnya karena kehendak Allah Subhanahu. Justru wahum yus'alun, mereka lah, semua makhluk Allah lah yang akan dipertanyakan. Kita yang ngelakuin dalam kehidupan kita akan ditanya seluruh, tanpa kita membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wa aqul, dan Habib Abdullah bin Ali Haddad mengatakan, aku mengatakan inna qaulal 'asi, sesungguhnya ucapan orang yang sukanya maksiat, hadza a'dhamu min ma'siyatihi. Orang yang suka bermaksiat lalu mengatakan bahwa itu semua karena takdir Allah, itu justru dosanya lebih besar, lebih berat daripada kemaksiatan itu sendiri. Dia maksiat, misalkan maksiatnya cuma judi, bukan cuma sih, maksiat judi kan gede, dosa besar, ya kan? Terus dia menyalahkan atau beralasan karena ini takdir kita, sekarang masih dalam keadaan kubangan judi misalkan, ya kan? Judinya dosa besar, tapi dosanya lebih besar lagi kalau dia menganggap ini takdirnya dia di sana. Lebih gede daripada dosa. Nauzubillah min dzalik. Allahumma ighfir lana ya Allah. Kemaksiatan banyak nih kejadian. Terus wa aktsaru dararun, kata wa aktsaru dararan alaihi fi dunya, katanya fi dunya wa akhiratihi. Dan justru alasan yang dikemukakan olehnya tentang takdir yang dia terima itu katanya aktsaru dararan, lebih banyak madorotnya, lebih banyak kehancurannya atau kerusakannya atau keburukannya di dunia wa akhirati, baik di dunianya ataupun nanti di akhirat. Oh iyalah, ya kan? Sangat merugikan baik di dunia ataupun akhir. Nah, coba bayangkan saja kalau semua orang udah menyalahkan takdir, ujung-ujungnya malas, bener nggak? Mau ngapain?
Ya kan udah takdir. Ujung-ujungnya nggak mau memperbaiki diri, ya kan? Terpuruk dalam kegagalan, terpuruk dalam kesulitan, ya kan? Terpuruk dalam kesengsaraan, baik di dunia ataupun di akhirat. Tidak ada kenyamanan dalam hidupnya, ya kan? Ada penyakit di hatinya tetap disimpan. Karena dia katakan bahwa itu sudah takdir, melekat dalam dirinya. Nah itu, udah selamanya memiliki perangai buruk, perilaku buruk, perasaan yang buruk, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Justru bagaimana kebalikannya? Kalau dia merasa diberikan takdir yang buruk, merasa nih kayaknya takdirnya kita ini kayak kagak baik. Anggap aja itu bukan takdirnya, anggap itu hanya nasibnya. Yang dimana nasib itu bisa kita rubah. Selanjutnya bagaimana? Itu semua kita serahkan kepada Allah SWT. Ya, siapa yang mau takdir buruk di antara kita? Ada yang mau ditakdirkan ke neraka di antara kita? Enggak ada. Ada yang mau ditakdirkan sengsara dalam hidupnya? Enggak ada. Nah itu, ada yang ingin ditakdirkan dalam keadaan terpuruk kehidupan dunia dan akhiratnya? Enggak ada. Semuanya menginginkan takdir yang baik. Maka ketika kita menginginkan takdir yang baik, anggap setiap takdir buruk yang diberikan kepada kita itu hanya nasib yang bisa kita perbaiki. Jelas ya? Jadi kita tidak lagi nengok-nengok takdir kita kayak gimana, takdir ini kayak gimana, ya udah takdir. Enggak. Takdir serahkan kepada Allah. Yang perlu kita pikirkan hanya nasib kita. Oke. Ya. Jelas di sini nggak? Insyaallah. Jelas nggak? Takutnya kecepatan. Aman ya? Aman. Mana tadi? Li'anna ma'na hadhil magalah katanya. Karena sesungguhnya katanya makna daripada ucapan tersebut ya dulu min sahibiha akan menunjukkan orang yang melakukannya itu annahu qala an i'tiqadin batin. Jadi setiap ucapan yang diucapkan menyalahkan takdir, maka itu adalah pertanda apa yang ada dalam perasaannya. Apa yang diyakini dalam pikirannya, ya kan? Jadi ketika dia ucapkan, ya kan? Ucapan-ucapan seperti tadi menyalahkan takdir, alasan karena takdir dan semua, ya kan? Jadi dia tidak mau menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain atau menyalahkan hal yang lain. Seperti contoh menyalahkan takdir. Nah, ini sesungguhnya apa? Sesuatu apa? Image atau sesuatu hal yang memang tersimpan di dalam keyakinan diri. Itu yang salah. Mana tadi? Ala tazalzuli qawaid dinihi min asliha. Jadi ini suatu petunjuk ketika orang udah mengucapkan hal seperti itu. Ini suatu petunjuk apa yang ada di dalam keyakinan dirinya itu, ya kan? Sedang dalam keadaan apa? Bimbang. Ada dalam keadaan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tazalzul katanya, qawaid dinihi min asliha. Akar keimanannya itu sedang terombang-ambing. Akar keimanannya itu sedang apa? Terancam. Ragu, bimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Menunjukkan hal tersebut bukan aneh yang ngomong nih. Seorang ulama besar, Al-Mursyidul Ibad ini, ya enggak? Al-Gud, ya kan? Seorang wali, Al-Habib Abdul Ghani Al-Haddad, keilmuannya seluruh dunia diyakini, ya kan? Keilmuannya seluruh dunia diyakini. Menganggap itu, ya kan? Setiap orang menyatakan atau beralasan karena takdir dalam kehidupan, baik itu urusan ibadah, urusan akhirat ataupun urusan dunia. Itu tandanya dia tidak memiliki atau sedang terganggu keyakinan. Sedang ada keraguan dalam diri. Tentang keimanan. Tentang pondasi dasar dalam kehidupan. Nah itu. Berarti kita harus perbaiki. Benar? Kalau ada dalam diri kita. Segera kita perbaiki. Nah, tinggal kita semangatin aja. Ya kan? Hawa nafsu yang biasanya mengajak kepada kemalasan. Baik kemalasan dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maka tegaskan dalam diri kita, bisikin tuh si hawa nafsu, ya kan? Jangan goda-goda lagi, ingat, gua pengen kaya, misalkan, gua pengen baik, bisikin tuh hawa nafsu kita, biar tidak goda lagi. Besoknya goda lagi, bisikin lagi. Apa sulitnya, ingat? Negosiasi dengan hawa nafsu. Kalau setan tipu, ya kan? Kalau setan kudu ditipu. Setan selama ini nipu kita. Nah, nanti nggak mau balas sama setan. Sama setan mah nggak apa-apa balas, ya nggak? Lah tukang tipu, setan nipu kita kan? Ya, setan, ya kan?
udah kagak ada yang ngaji, nggak usah, ntar minggu depan aja. Udah nggak usah sholat sekarang, sepi, ya kan? Ikutin tuh. Sejauh mana tuh setan ganggu kita? Ketika kita lemah dalam diri kita, dalam benak yang paling dalam, kekuatan itu booming kan, ya kan? Langsung tonjol kan. Ayo jalan. Jadi injury time ketika kita udah malas. Oh iya benar, nggak usah ngaji. Injury time nih. Udah setan kan udah seneng mau laporan sama ketua nih. Udah bos, udah siap, dia udah nggak bakalan ngaji, ya kan? Terus injury time, siap pakai baju. Lah mau kemana dia? Kan tuh setan ketipu, ya kan? Besok setan kapok nggak mau ganggu kita, beneran? Setan bakal kapok gangguin kita. Kenapa? Gue ditipu mulu sama dia. Enggak, gue nggak bakalan gangguin dia lagi. Cobain, ya kan? Bakal kalah setan bentaran. 1 hari, 2 hari, 3 hari kita kena tipu setan mulu. Tipu setan 3 hari beres. Ya enggak? Setan nggak bakal nipu kita lagi. Ya, cobain. Belum pernah kan ada yang nipu setan? Belum pernah. Pernah ada nggak nipu setan? Orang takut sama setannya. Orang gelap dikit, muter. Yang terangan, ya kan? Jangan. Ya, nggak ada sejarahnya mati sama setan. Jelas ini tapi biar kagak terlalu serius ini, takutnya kagak masuk. Sambil santai dulu, ya nggak? Aman ya. Paham ya? Terus dikatakan di sini, famata yatubu hadzal asi, ya. Famata yatubu hadzal asi, maka dikatakan kenapa ini hal berbahaya, sangat berbahaya. Menyalahkan takdir itu sangat berbahaya. Kenapa? Famata yatubu hadzal asi, maka nanti di kemudian hari ketika orang yang bermaksiat, dia beranggapan bahwa itu semua takdir dari Allah, katanya. Ketika dia bertobat nih, orang yang bermaksiat dan menyalahkan takdir itu, wa mata yandamu ala fi'lil gabih, katanya. Dan ketika dia sesali, katanya, pekerjaannya, perilakunya itu, ketika dia menyesal karena perilakunya itu, katanya. Wa mata yastaghfiru minhu, katanya. Dan maka ketika nanti dia beristighfar kepada Allah karena dosanya itu, wa huwa la yara lahu fi'la. Dia nggak ngelihat bahwa itu tuh perilaku yang memang perlu dia kerjakan. Paham? Dia tidak melihat itu semua perilaku yang memang Allah berikan kepada dirinya. Dia kembalikan lagi kepada Allah. Dia nggak tahu lagi bagaimana caranya. Nggak tahu, yang bahasanya wa huwa la yara lahu fi'lan itu kalau kita ilustrasikan lebih dalam lagi, dia nggak tahu nikmatnya beristighfar. Dia nggak tahu rasanya bertobat. Ya ingat. Nah kalau kita pas lagi tobat nggak tahu nikmatnya tobat itu, bahkan kalau lagi tobat ini, kalau semua orang nggak ngerasa lagi dosa apa ya, gue pengen tobat dosa apa ya, dia nggak tahu tuh mau tobat karena apa. Berarti di dalam dirinya ada itu, ya. Berarti di dalam dirinya ada sesuatu yang salah. Orang kalau nggak tahu nikmatnya bertobat, nikmatnya beristighfar, tandanya ada yang salah dalam diri. Karena apa? Istighfar itu suatu momen yang terindah dalam kehidupan untuk orang-orang yang beriman. Konteksnya keimanannya sudah betul-betul jujur dalam dirinya atau kuat dalam diri. Kuat banget sih enggak, tapi keimanan itu ada dalam diri. Tapi orang yang memang ada penyakit dalam keimanannya atau sedang terganggu keimanannya, dia tidak tahu nikmatnya rasa beristighfar. Ya, dia tidak paham enaknya bertobat. Jadi yang namanya tobat, mau dosa kapan tobat lagi, ya kan? Misalkan udah waktu itu udah sholat tobat udah kelar sampai 10 rakaat misalkan, tobat dari yang lalu-lalu tuh anak udah tobat. Sekarang mau tobat apa ya? Lagi bingung mau tobat apa? Emang yang kemarin udah diterima tobatnya? Kan kita nggak tahu tobat lagi apa salahnya. Kita nikmati, rasakan. Tobat itu adalah suatu kenikmatan. Di setiap malam kita minta, tangisan kita cucurkan, karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Nah, ini orang yang ada sesuatu yang salah dalam dirinya enggak tahu rasanya bertobat atau nikmatnya bertobat. Ini makanya dikatakan wa huwa la yara lahu fi'lan, dia tidak akan memandang suatu pekerjaan apapun yang dikerjakan. Wa yara annahu majburun maghurun. Parahnya lagi apaan? Wa yara annahu majburun maghurun. Justru dia nanti beranggapan bahwa ini mau gimana lagi ya, kita digerakin sama Allah. Jadi seakan-akan dia
ada keterpaksaan. Keterpaksaan melakukan taubatnya, keterpaksaan melakukan istighfar, keterpaksaan merubah diri. Jadi nggak bisa nikmatin itu, nggak bisa nikmatin kedekatan dirinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena dari awal selalu menyalahkan Na'udzubillah min dzalik. Ya kalau semua terpaksa kan orang-orang bagaimana? Ngedumel ujung-ujungnya kan? Ngedumel, taubat, hijrah, ngaji, terpaksa, ngedumel. Apalagi pas lagi ngaji nggak ada yang enak. Kebanyakan begitu di sono. Di sini insya Allah nggak aman. Di sini aman insya Allah. Di sini karena terdorong dari dirinya semua insya Allah. Ya. Tapi di sono kalau ngajinya terpaksa, pulang ngedumel, duduk ngajinya cari yang salahnya. Duduk ngajinya pasti cari yang salahnya, cari yang kurangnya. Itu kalau ngajinya terpaksa. Tapi kalau ngajinya dorongan dari dirinya, hatinya, pengen ada haus akan kedekatan kepada Allah, bukan karena jamaah, bukan karena yang ngajar, bukan karena kitab, bukan karena kedekatan kepada Allah SWT. Dia akan selalu mencari keindahan di tempat ngaji. Contoh ngaji ini kita ngomongin ngaji karena lagi ngaji, atau sholat berjamaah di masjid, dia akan cari kenikmatan di dalam nuansa tersebut. Gitu tuh. Tapi kalau udah keterpaksaan, bahaya. Makanya dikatakan wa yaru annahu majburun, dia ngerasa terpaksa, nggak bisa ngerjain apapun, ya kan? Kecuali ya harus dikerjain. Laisa lahu ikhtiyarun wal qudrah, dia tidak menganggap bahwa adanya ikhtiar, free will kalau bahasa Inggrisnya ya. Free will itu kebebasan. Ya kan? Dia tidak merasa ada kebebasan yang diberikan oleh Allah SWT. Padahal Allah sudah berikan kebebasan kepada kita. Bagaimana tidak diberikan kebebasan? Ketika kita dari mulai alamul dzar, ya kan? Ketika kita belum terlahir menjadi manusia, dipilih sebagai kita nih sekarang di alamul dzar, kita disuruh pilih sama Allah, dikasih kebebasan untuk memilih. Kau ingin jadi apa? Nah, untuk kita ini kita diminta memilih oleh Allah SWT. Kau ingin jadi apa? Ingin menjadi makhlukku yang mulia? Ada malaikat. Kuciptakan kau sebagai malaikat. Nah, itu. Atau ada yang kedua, hina, kau akan jadi binatang. Nah, itu. Atau ada yang bahkan lebih mulia daripada malaikat. Tapi hati-hati, itu pun bisa menjadi lebih hina daripada binatang. Pilih. Kita udah milih dulu di alamul dzar. Ya enggak? Kagak ada ingat. Lah, udah diformat sama malaikat, ya kan? Perintah dari Allah SWT udah di-reset, ya kan? Diformat ulang, masuk ke rahim. Makanya kita nggak ingat hal-hal yang kayak begitu. Nah, nggak ingat. Nah, tapi dulu Allah udah kasih kebebasan. Pilihan kita, semuanya yang jadi manusia, pilihannya pengen lebih mulia dari malaikat. Tapi salah-salah, tergelincir lebih hina daripada binatang. Tinggal kita buktikan, jujur nggak pilihan kita. Kita memilih, jujur ingin lebih mulia daripada malaikat. Ketika kita jujur dengan pilihan kita, buktikan. Bukan untuk membuktikan kepada orang lain. Satu, yang perlu kita buktikan kepada Allah SWT dan kepada diri sendiri. Cukup. Ingat, kita hanya perlu membuktikan kepada Allah SWT kejujuran kita itu karena Allah SWT. Dan kejujuran kepada diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Karena nggak ada gunanya ngebuktiin sesuatu untuk orang lain. Enggak. Nggak ngaruh. Enggak. Misalkan kita buktikan menjadi orang sukses, kaya, apa segala macam. Orang paling, enggak. Mentok-mentok ya. Jadi silaturahmi banyak, ya kan? Ya kan kalau orang-orang yang udah sukses kan banyak yang nemenin. Ya kan? Orang susah banyak yang jauhin. Bahasanya begitu. Kebanyakan di sono. Ingat. Di sini mah insya Allah silaturahmi selalu terjaga, ya kan? Amin. Terus, wahada huwa bi'ainihi madhabul jabariyah. Yang kayak begini-begini, wahada huwa bi'ainihi, ini yang kayak begini-begini, madhab al-jabariyah, ya. Kebalikannya Mu'tazilah. Nah, dikatakan madhab jabariyah ini di mana seluruh perilaku, ya kan? Titah perintahnya itu semua takdir dari Allah SWT. Alam semesta ditakdirkan oleh Allah SWT. Pekerjaan, perilaku semua ditakdirkan oleh Allah SWT. Semua yang buruk pun itu karena Allah SWT. Wow, kalau semua diyakini seperti itu, salah besar. Kenapa? Ini madhabnya Jabariyah. Tapi ada kebalikannya. Kebalikannya Mu'tazilah. Makanya dikatakan wa hadha huwa ba'inihi
madhabul Jabariyah katanya. Wahum firqatun minal mubtadi'in fid din. Mereka Jabariyah ini golongan orang-orang yang selalu mengada-ngada dalam agama, ya. Orang-orang yang selalu melakukan kebid'ahan dalam agama. Yaquluna katanya, mereka itu mengatakan bi'adamil ikhtiyar, enggak ada kebebasan kita. Semua kedipan mata karena Allah, itu sudah ditakdirkan dan lain sebagainya, semuanya. Jadi seakan-akan Allah tidak memberikan ikhtiar, tidak memberikan kebebasan untuk kita. Padahal Allah berikan kebebasan. Walaupun dengan kebebasan itu Allah sudah catat apa yang menjadi pilihan dia. Nah, walaupun Allah tahu dan Allah sudah catat di umul kitab semua perilaku kita. Kita akan memilih apa Allah tahu. Nah itu. Tapi Allah berikan kebebasan dalam luang lingkup kapasitas kemampuan logika kita. Paham? Ya, luang lingkupnya kita tidak bisa naik di atas kemampuan logika kita. Makanya itu, kita diberikan kebebasan sebatas kemampuan pikiran kita. Tidak lebih dari itu. Jelas? Aladiddu mataquluhul Mu'tazilah. Ini kebalikannya orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu hum firqatun ukhra min ahli bid'ah. Ya, golongan yang lain daripada golongan orang-orang yang bid'ah. Wa mu'tazil ahli haq katanya, wa ahli sunnah wal jamaah katanya. Nah, yang tengah-tengahnya itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita ngerasa ahlu sunnah wal jamaah, kita paham, kita yakin takdir Allah sudah catat fi umul kitab. Seluruhnya, setiap kedipan mata, setiap rambut yang terjatuh, itu semua Allah sudah takdirkan. Namun, ada sesuatu yang memang Allah berikan, yaitu ikhtiar. Ya, kebebasan berpikir, walaupun di mana kebebasan kita itu sudah tercatat. Apa yang menjadi pilihan kita. Paham? Kalau Mu'tazilah ngomong semuanya karena kebebasan berpikir, ya kan? Karena kebebasan atau yang memang sudah Allah berikan, karena semua, karena kita, karena orang yang mengerjakannya. Tapi kalau Jabariyah, semua karena takdir, tidak ada kemampuan siapapun yang mengerjakan kecuali karena Allah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah paham, yakin takdir sudah tercatat, namun Allah berikan juga ikhtiar, kebebasan untuk kita memilih. Kita mau kemana? Surga neraka? Jelas jawabannya surga. Kan itu. Kita mau kemana? Kan itu. Kaya atau miskin? Jelas pilihannya kaya misalkan. Kita mau kemana? Senang atau susah? Jelas pilihannya senang. Pilihan itu baik yang jujur ataupun yang tidak jujur memilihnya, itu semua sudah tercatat oleh Allah SWT. Ada yang jujur dengan pilihannya, ada yang tidak jujur dengan pilihannya. Pengen kemana? Pengen ke surga, ya kan? Tercatat itu secara lisan pilihannya pengen ke surga, tapi secara perilaku pilihannya ke neraka. Ada yang kayak gitu, ada. Ini orang-orang kategori orang-orang yang suka ngebohongin diri sendiri. Jangankan orang lain, diri sendiri dibohongin. Ya. Jangankan orang lain, diri sendiri dibohongin. Pengen naik ke surga, ngelakuin perilaku-perilaku orang-orang atau golongan orang-orang yang akan masuk neraka. Nggak jujur sama dia. Jelas? Mana tadi dikatakan? Wa huwa kama qala ba'dul ulama kharijun min al-farth wa dam labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Nah, ahlu sunnah wal jamaah itu diilustrasikan oleh para ulama, ya. Oleh sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah itu diilustrasikan baik Jabariyah atau Mu'tazilah dan ahlu sunnah wal jamaah itu diilustrasikan. Katanya kharijun min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Keluar di antara nanah dan darah ada susu yang bisa diminum oleh orang-orang yang akan meminum. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu adalah susu, tapi kalau nanah itu Jabariyah, darah itu Mu'tazilah. Ilustrasi oleh para ulama. Ilustrasi orang-orang Jabariyah itu bagaikan nanah, ya kan? Ya, nanah udah tahu, nggak perlu dijelasin. Darah pun kita sudah tahu, tidak perlu dijelaskan. Kedua-duanya najis, tapi ada susu yang dinyatakan suci, bisa dikonsumsi. Nah, susu itu yang bisa dikonsumsi itu ilustrasi daripada ahlu sunnah wal jamaah. Yang dimana susu itu ada di keduanya, ya kan? Itu antara nanah dan darah. Terciptalah susu, ya kan? Yang lebih paham tentang penciptaan susu ya, biasanya medis, kedokteran. Alurnya itu bisa keluar susu dari sapi bagaimana, ya kan? Diciptakan. Jelas di sini. Jam sabar aja. Jam.
10. Nah, udah. Wa ma ba'dahu fi kalimatan wallahu alam bisawab. Sampai situ aja dulu ya. Alhamdulillah. Fikihnya nanti aja. Fikihnya nanti aja. Sekarang ya yang kita pelajari sampai di sini aja, ya mudah-mudahan dapat kita sama-sama pahami dan mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini malam ini bermanfaat dunia akhirat. Dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi pahala kita duduk di majelis taklim seperti ini Allah berikan juga pahalanya untuk orang tua kita, orang-orang tercinta kita, untuk orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, kekuatan sehingga menjalankan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan untuk orang tua kita yang sudah tiada, Allah berikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biar lebih afdal kita baca sama-sama doa khatmul. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa barakatih lana fi dinina ma'al qadri wa zakat Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil ala daima وأخلا أزكياء علماء نهضة بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل سوء وأكرم بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل عيون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للنهج الشفاء وعلى آله كراما شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الفاتحه. Alhamdulillah. Paham tum? Paham. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Oh, Pak Fe.